wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil laporan manajemen proyek kami, yaitu sistem keuangan dan operasional Pecel Lele. Next. Di sini beranggotakan ada Tia Nur Cholifah, Rizma Maulani Iskandar, Deta Zamil Aulia, Lutfi Fauzia Ramadhani, dan saya sendiri Lala Fadila. Di sini latar belakangnya itu proyek ini bertujuan membangun sistem informasi keuangan dan operasional Pecel Lele yang mengintegrasikan proses pencatatan transaksi kasir, pengelolaan pemasukan dan pengeluaran, inventory bahan baku, serta manajemen menu makanan dalam satu platform digital yang mudah digunakan. Latar belakang muncul dari tantangan yang sering dialami usaha Pecel Lele seperti pencatatan manual yang kurang rapi, kesulitan menghitung laba bersih, tidak adanya riwayat transaksi yang terdokumentasi dengan baik, serta kendala dalam memantau stok yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan bahan baku. Kondisi ini membuat pemilik usaha sulit melakukan evaluasi yang akurat, terutama ketika usaha mulai berkembang dan volume transaksi meningkat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini diharapkan menghadirkan proses pengelolaan operasional yang lebih teratur, transparan, dan dapat dijadikan secara real time. Nah, kemudian di sini ada tujuan proyek. Yang pertama itu menyediakan alat bantu konferensi yang mampu mengotomatisasi seluruh aktivitas keuangan dan operasional usaha Pecel Lele, mulai dari transaksi kasir, perhitungan laba rugi otomatis, penyusunan laporan keuangan yang diekspor ke Excel, hingga pemantauan stok secara berkala. Kemudian yang kedua ada memberikan manfaat besar bagi pemilik usaha seperti peningkatan akurasi, pencatatan, pengurangan beban administrasi, pengendalian stok yang lebih efisien, serta penyajian informasi keuangan yang lengkap untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini ada manfaat proyek, yaitu ada meningkatkan efisiensi dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan data keuangan, kemudian ada mengurangi kesalahan input melalui sistem pencatatan otomatis, memudahkan pemilik usaha memantau penjualan dan stok secara real time, kemudian menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan, menyediakan laporan keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan bisnis, menghemat biaya dan waktu operasional karena proses manual berkurang, kemudian meningkatkan profesionalisme dan citra usaha di mata pelanggan dan mitra. Kemudian di sini ada asumsi dan resiko awal. Yang pertama, kategori asumsi, pengguna memiliki akses perangkat dan internet. Dampak potensialnya, sistem dapat diakses dengan lancar sesuai kebutuhan. Dan strategi penanganannya itu pastikan desain sistem responsif dan ringan agar mudah diakses dari berbagai perangkat. Kemudian kategori asumsi dengan data transaksi dan stok dicatat dengan benar oleh pemilik usaha. Dampak potensialnya itu akurasi laporan dan analisis keuangan tetap terjaga. Strategi penanganannya itu berikan panduan penggunaan sistem dan pelatihan singkat. Yang ketiga, kategori asumsi, deskripsi menu, dan harga sudah ditentukan sebelum implementasi sistem. Dampak potensialnya yaitu proses konfigurasi awal sistem berjalan lancar. Strategi penanganannya, pastikan data awal diverifikasi sebelum sistem digunakan. Yang keempat, kategori risiko dengan perubahan kebutuhan oleh klien selama pengembangan. Dampak potensialnya itu jadwal proyek dan biaya bisa bertambah. Strategi penanganannya, lakukan komunikasi rutin dan dokumentasi perubahan kebutuhan. Yang kelima, kategori resiko, deskripsi kemungkinan kesalahan input yang memengaruhi laporan. Dampak potensialnya laporan keuangan bisa tidak akurat. Strateginya, tambahkan validasi input dan fitur edit data. Yang keenam, kategori risiko dengan pengguna kurang terbiasa dengan sistem digital. Dampak potensialnya itu penggunaan sistem tidak optimal. Strateginya, sediakan panduan penggunaan dan dukungan teknis sederhana. Yang terakhir, kategori resiko, dengan resiko kehilangan data jika tidak dilakukan backup rutin. Dampaknya, data transaksi penting bisa hilang. Penanganannya itu buat fitur atau jadwal backup otomatis secara berkala. Kemudian ada jadwal proyek dengan minggu pertama, yaitu pengumpulan kebutuhan, wawancara, observasi, proses kasir, dan keuangan. Yang bertanggung jawab,
project manager, dan analisis sistem. Kemudian minggu kedua itu perencanaan sistem, ada flowchart, ERD, dan arsitektur. Yang bertanggung jawab adalah analisis sistem dan database engineer. Minggu ketiga, desain UI UX, itu bertanggung jawab UI UX designer. Minggu keempat, pengembangan modul transaksi kasir yang bertanggung jawab developer. Minggu kelima, pengembangan modul laporan keuangan plus ekspor Excel yang bertanggung jawab adalah developer. Minggu keenam, pengembangan modul inventory, stok bahan baku, dan menu makanan yang bertanggung jawab developer dan database engineer. Minggu ketujuh, integrasi semua modul dan sinkronisasi database yang bertanggung jawab developer dan database engineer. Minggu ke-8, pengujian fungsional, integrasi, dan performa yang bertanggung jawab QA tester. Minggu ke-9, perbaikan bug dan penyempurnaan sistem yang bertanggung jawab developer dan QA tester. Minggu ke-10, deployment dan pelatihan pengguna, itu kasir dan pemilik, yang bertanggung jawab adalah project manager dan developer. Yang terakhir, minggu 11, pemeliharaan awal pasca implementasi yang bertanggung jawab developer dan database engineer. Di sini ada WBS, itu level yang pertama levelnya perencanaan proyek dengan analisis kebutuhan, dalamnya ada identifikasi proses bisnis pecel lele, kemudian pengumpulan kebutuhan pengguna. Ada studi kelayakan, di dalamnya ada analisis waktu dan sumber daya, dan penentuan tujuan proyek. Yang ketiga ada perencanaan rencana proyek, yang ada penyusunan jadwal dan penentuan ruang lingkup. Yang kedua ada desain sistem, yaitu ada desain arsitektur, di dalamnya ada diagram sistem dan aliran data, struktur database, kemudian ada desain UI UX, dalamnya ada desain halaman kasir, dan desain dashboard laporan. Kemudian ada desain fungsional yang di dalamnya ada desain modul stok, dan ada desain modul laporan laba rugi. Yang ketiga ada pengembangan sistem, yaitu pengembangan back-end, di dalamnya ada modul transaksi kasir, modul pencatatan pemasukan dan pengeluaran, dan modul laporan plus ekspor Excel. Dan ada pengembangan front-end yang di dalamnya tampilan kasir interaktif, tampilan inventory bahan baku, dan tampilan manajemen menu. Dan yang terakhir ada integrasi, di dalamnya ada integrasi transaksi dan laporan, integrasi stok dengan menu. Kemudian dilanjutkan oleh Tia Nurholifah. Masih kelihatan masih harusnya. Di sini ada di sini dilanjutkan tadi dari Zia pengujian testing, pengujian fungsional, di dalamnya ada pengujian kasir, pengujian laporan laba rugi, dan di sini ada pengujian performa, di dalamnya ada pengujian kecepatan sistem, validasi ekspor Excel. Di sini ada perbaikan bug, di dalamnya ada pengecekan error, dan penyempurnaan UI. Dan ada implementasi dan pelatihan, deployment, di dalamnya ada instalasi sistem dan setup database. Ada pelatihan pengguna, di dalamnya ada pelatihan pengguna kasir dan pelatihan manajemen stok. Dan yang keenam ada dokumen dan penyerahan, ada dokumen sistem, di dalamnya ada dokumentasi teknis dan manual pengguna. Ada serah terima, di dalamnya ada review akhir, dan persetujuan klien. Di sini ada key performance indicator. Yang pertama KPI.
kecepatan pemrosesan transaksi kasir, target kurang dari 5 detik per transaksi. Belum ini ya. Bentar. Nah, di sini ada KPA yang pertama, kecepatan pemrosesan transaksi kasir, targetnya kurang dari 5 detik per transaksi, dan cara ukurnya pengujian langsung saat input transaksi di sistem. Yang kedua, ada tingkat akurasi laporan keuangan, laba rugi, targetnya 100% sesuai data transaksi, persentase perbandingan data laporan dengan catatan. Nah, yang ketiga, ada ketersediaan sistem uptime 99% presentasinya, monitoring uptime server atau aplikasi. Dan yang keempat, ada kecepatan ekspor laporan ke Excel kurang lebih 3 detik per file, pengukuran waktu saat fitur ekspor dijalankan. Yang kelima, ada kecepatan pembaruan stok bahan baku, targetnya real time dan satuannya waktuan proses, cara ukurnya sinkronisasi otomatis setiap yang ada. Yang nomor 6, kepuasan pengguna kasir atau pemilik, targetnya 8% pengguna puas, satuannya presentasi, cara ukurnya survei internal setelah implementasi. Yang nomor 7, pengguna kesalahan pencatatan manual, 90% pengurangan presentasi, dan cara ukurnya perbandingan error sebelum dan sesudah. Ruang lingkup dan database proyek. Yang pertama, modul atau bagian. Di sini ada modul transaksi atau kasir. Fitur yang termasuk dalam modul transaksi atau kasir itu ada input transaksi, penjualan secara langsung, hitung total otomatis, dan riwayat transaksi harian. Fitur yang tidak termasuk itu ada integrasi dengan mesin POS fisik. Keterangan atau batasannya itu berfokus pada transaksi penjualan di satu usaha pecel lele. Yang kedua ada modul keuangan, fitur yang termasuknya adalah pencatatan pemasukan dan pengeluaran, ada laporan laba dan rugi, ada perhitungan laba bersih otomatis, ada ekspor laporan ke Excel, dan fitur yang tidak termasuknya itu ada integrasi perbankan, dan keterangan atau batasan ada fitur analitik dibatasi hanya untuk laporan dasar. Yang ketiga, modul inventory stok bahan baku. Fitur yang termasuknya itu ada pencatatan stok masuk dan keluar, monitoring stok minum, dan notifikasi stok menipis. Itu opsional. Dan fitur yang tidak termasuk itu sinkronisasi otomatis antar cabang. Keterangan atau batasannya adalah sistem stok berlaku untuk satu lokasi saja. Yang keempat ada modul menu makanan. Fitur yang termasuknya ada manajemen daftar menu, harga jual, dan hubungan menu dengan stok bahan baku. Itu juga opsional. Terus fitur yang tidak termasuknya itu pengolahan menu antar cabang. Keterangan atau batasannya itu adalah fokus pada satu usaha. Yang kelima, laporan terintegrasi, laporan penjualan, laporan pengeluaran, laporan stok, dan laporan laba rugi. Fitur yang tidak termasuknya analisis bisnis lanjut dan keterangan atau batasan laporan terhubung antara modul untuk hasil terintegrasi. Dan yang keenam ada dokumentasi dan pengujian sistem. Di sini ada dokumen sistem dan pengujian fungsional dan performa dasar. Fitur yang tidak termasuknya pengujian multi dan perangkat POS. Keterangan atau batasannya pengujian dilakukan dalam lingkungan web sederhana. Dan dilanjut oleh Det Jamel Aulia. Oke, baik. Di sini saya akan menimbulkan hasil proyek
yang sudah kelompok kami buat. Di sini ada tampilannya. Lalu untuk prototipe-nya ini karena terlalu banyak, jadi saya langsung demokan di labnya saja. Di sini untuk username-nya admin, lalu password-nya 123. Di dalam webnya itu ada dashboard, tampilan dashboard, transaksi, inventory, dan laporan. Untuk tampilan dashboardnya ini ada pemasukan, pengeluaran, laba, lalu ada grafik untuk penjualan terakhir selama seminggu. Di sini ada distribusi penjualan. Ini untuk minumannya yang sudah laku udah 20. Untuk menu paketnya itu ada 35. Lalu untuk pecel lelenya itu ada 45. Dan di sini ada stok alert. Stok alert itu untuk peringatan. Jadi kalau misalnya stoknya ini udah mau habis, kelihatan di sini. Terus untuk top menu hari ini juga kelihatan di sini paling banyak tuh pecel lele biasa. Untuk minumannya es teh, lalu ada paket komplit. Untuk transaksinya di sini jadi yang login itu tidak hanya pemilik usaha saja, jadi kita sebagai kasir misalkan itu juga bisa masuk ke dalam webnya. Untuk daftar menunya ini bisa langsung diklik aja ini, misalkan ini ST2 ini atau mau dihapus satu kayak jadi ini bisa 75.000 totalnya, nggak bayar. Nah kalau berhasil nanti akan tampil ini tampilan seperti ini pop-up-nya. Nah, masuk ke dalam riwayat transaksinya. Itu tanggal 13 November dengan jumlah 75.000. Untuk inventorinya, ini tadi kan dilihat dari dashboard. Ini peringatannya itu untuk lele segar sama sambal. Jadi di sini kita bisa masukkan aja untuk lele segar. Ini minimalnya itu harus 20 kilo, tapi ini sih bisa 18. Tinggal input saja. Misalkan lele segar, misalkan kita tambah 10 kilo, terus ini tambah stok, lalu simpan. Nah, maka statusnya akan oke gitu. Begitupun dengan sambal. Untuk laporan, tadi pemasukan hari ini 75.000. Terus ini untuk keterangannya, laba bersihnya. Terus ini juga ada diagram datangnya, penjualan selama seminggu. Misalkan kita mau ekspor, laporannya juga bisa masuk ke dalam Excel. Nah, jadi kita tinggal dirapiin aja di bagian Excelnya. Lalu bisa langsung logout aja. Ya. Mungkin sekian demo dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Risma. Selanjutnya di sini ada Raci Matrix. Yang pertama itu aktivitas pengumpulan kebutuhannya. Untuk project manajernya itu ada accountable, analis sistemnya itu responsible, UI UX designernya itu inform, developernya itu inform, database engineer-nya inform, QA testernya juga inform. Selanjutnya untuk aktivitas perancangan sistem atau flowchart, project manajernya itu ada consultant. Untuk analis sistemnya ada accountable atau responsible. Untuk UI UX designer itu ada inform. Nah, untuk developernya itu ada
consulted. Untuk database engineer juga ada responsible, dan untuk QA testernya itu ada informed. Selanjutnya untuk aktivitas perancangan UI UX wireframe, untuk project manager itu ada informed, analis sistemnya ada consulted, UI UX designer itu ada accountable atau responsible. Untuk developer itu ada consulted, untuk database engineer itu ada informed. Nah, untuk QA tester juga ada inform. Selanjutnya untuk aktivitas pengembangan modul transaksinya, untuk project manager itu ada inform, analis sistemnya ada consulted, untuk UI UX designer ada inform, untuk developernya ada accountable atau responsible. Selanjutnya untuk database engineer-nya itu ada consulted, dan untuk QA testernya itu ada inform. Selanjutnya untuk aktivitas pengembangan modul transaksi, untuk project manajernya itu ada inform. Selanjutnya untuk analis sistemnya ada consulted, untuk UI UX designer ada inform, untuk developernya ada accountable atau responsible, untuk database engineer-nya ada consulted, untuk QA testernya ada inform. Selanjutnya untuk pengembangan modul laporan, untuk project manager itu ada inform. Untuk analis sistemnya ada consulted, untuk UI UX designer ada inform, untuk developernya ada accountable atau responsible, untuk database engineer-nya ada consulted, untuk QA testernya ada inform. Selanjutnya untuk aktivitas pengembangan modul inventory, untuk project manager itu ada inform, untuk analis sistemnya ada consulted, untuk UI UX designer-nya ada inform, untuk developer-nya ada accountable atau responsible, untuk database engineer-nya ada responsible, dan untuk QA tester-nya ada inform. Selanjutnya untuk aktivitas pembuatan dan optimasi database, untuk project manager itu ada inform, untuk analis sistemnya ada consulted, untuk UI UX designer ada inform, untuk developernya ada consulted, untuk database engineer-nya ada accountable atau responsible, untuk QA testernya ada inform. Selanjutnya untuk aktivitas pengujian fungsional unit, project manager itu ada inform, untuk analis sistemnya ada consulted, untuk UI UX designer ada inform, untuk developernya ada responsible, untuk database engineer ada inform, dan untuk QA testernya ada accountable. Selanjutnya untuk aktivitas pengujian integrasi, untuk project manager ada inform, analis sistemnya ada consulted, untuk UI UX designer-nya ada inform, untuk developer ada consulted, untuk database engineer ada consulted, dan untuk QA testernya ada accountable atau responsible. Dan selanjutnya untuk aktivitas implementasi dan deployment, untuk project manajernya ada accountable, untuk analis sistemnya ada consulted, untuk UI UX designer ada inform, untuk developernya ada responsible, untuk database engineer ada responsible, dan untuk QA testernya ada inform. Dan selanjutnya untuk aktivitas pelatihan pengguna, kasir, dan adminnya, untuk project manager itu ada accountable atau responsible, untuk analis sistemnya ada consulted, untuk UI UX designer ada inform, untuk developer ada inform, untuk database engineer ada inform, dan untuk QA tester ada inform. Dan untuk aktivitas pemeliharaan pasca, untuk aktivitas pemeliharaan pascanya, untuk project manager ada accountable, untuk analis sistemnya ada consulted, untuk UI UX designer ada inform, untuk developernya ada responsible, database engineer ada responsible, dan untuk QA tester ada inform. Nah, untuk selanjutnya ada strategi perubahannya. Untuk yang pertama, tahapan strategi perubahan itu untuk identifikasi dan analis perubahan. Deskripsi kegiatannya mengidentifikasi sumber perubahan seperti permintaan klien atau hasil pengujian sistem, kemudian menganalisis dampaknya terhadap ruang lingkup, waktu, dan biaya proyek. Untuk tanggung jawabnya itu ada project manager, analis,
analis sistem. Dan untuk output yang dihasilkannya itu ada daftar usulan perubahan atau change request list. Untuk yang kedua, tahapan strategi perubahan itu pembentukan change control board. Deskripsi kegiatannya itu membentuk tim pengendalian perubahan yang terdiri dari project manager, analis sistem, dan developer utama untuk menilai urgensi dan kelayakan setiap perubahan. Penanggung jawab utamanya ada project manager, dan output yang dihasilkan ada struktur tim CCB, dan kriteria penilaian perubahan. Selanjutnya yang ketiga, untuk tahapan strategi perubahan, prosedur pengajuan dan persetujuan. Deskripsi kegiatannya itu setiap perubahan diajukan melalui formulir resmi, change request form yang mencakup alasan, dampak, estimasi waktu, dan pihak yang terpengaruh. Penanggung jawab utamanya itu di sini ada analis sistem, dan untuk output yang dihasilkannya ada dokumen change request form yang terdokumentasi. Selanjutnya yang keempat, untuk tahapan strategi perubahan komunikasi perubahan ke tim, deskripsi kegiatannya itu setelah disetujui, perubahan disampaikan kepada seluruh anggota tim melalui rapat koordinasi, serta dilakukan perubahan dokumentasi seperti WBS, Gantt chart, dan racim matrix. Penanggung jawab utama itu project manager, dan output yang dihasilkannya itu notulen rapat dan dokumen proyek versi terbaru. Selanjutnya yang kelima, tahapan strategi perubahan implementasi dan pengujian perubahan. Deskripsi kegiatannya, developer menerapkan perubahan secara bertahap, kemudian QA tester melakukan pengujian regresi untuk memastikan sistem tetap stabil. Penanggung jawab utamanya itu ada developer dan QA tester. Output yang dihasilkan itu versi sistem terbaru dan laporan hasil uji coba. Selanjutnya yang keenam, tahapan strategi perubahan, dokumentasi, dan evaluasi. Deskripsi kegiatannya itu semua perubahan dicatat dalam change log dokumen yang berisi waktu penerapan, versi sistem, dan hasil pengujian. Lalu dievaluasi dampaknya terhadap kinerja sistem. Penanggung jawab utamanya ada project manager dan QA tester, dan output yang dihasilkan itu change log dan laporan evaluasi perubahan. Dan selanjutnya untuk yang ketujuh, tahapan strategi perubahan, strategi mitigasi resiko perubahan. Untuk deskripsi kegiatannya itu melakukan langkah pencegahan seperti backup data, penetapan cut-off date, serta pelatihan pengguna jika terjadi perubahan besar pada sistem. Penanggung jawabnya ini ada project manager dan developer. Output yang dihasilkan rencana mitigasi resiko dan dokumentasi backup. Dan selanjutnya yang kedelapan, tahapan strategi perubahan, pemantauan efektivitas perubahan. Deskripsi kegiatannya melakukan pengukuran efektivitas melalui KPI seperti kecepatan transaksi, akurasi laporan, dan kepuasan pengguna setelah penerapan perubahan. Penanggung jawabnya ada project manager dan analis sistem. Output yang dihasilkannya ada laporan monitoring hasil implementasi perubahan. Kesimpulan dari proyek kita itu, inti strategi perubahan proyek ini adalah memastikan setiap perubahan kebutuhan atau fitur dilakukan secara terencana dan terkendali. Prosesnya mencakup identifikasi dan analisis perubahan, persetujuan melalui change control board, komunikasi ke seluruh tim, implementasi bertahap dengan pengujian, serta dokumentasi dan evaluasi hasil. Tujuannya agar perubahan tidak mengganggu waktu, biaya, maupun kualitas proyek, serta dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan pengguna. Next. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Oke. Lihat di chat ya, ini pertanyaan-pertanyaannya. Pak, maaf, mic-nya kurang kedengaran. Oke. Jelas sekarang? Sudah, Jelas? Pak. Jelas, Oke. Pak, jelas.
Ya. Lala itu nggak presentasi. Presentasi Pak, tadi saya pertama. Oh, yang pertama ya. Ya, Oke ya. Ini buat Lala yang pertama nih. Satu ya. Aktivitas utama apa saja yang harus dilakukan ke dalam WBS, proyek pengembangan sistem informasi keuangan operasional pecel lele, dari tahap analisis kebutuhan hingga implementasi sistem. Secara singkat ya. Oke. Soal kedua. Kedua ini soalnya untuk ya, nomor dua, bagaimana pembagian tahapan WBS dapat memastikan integrasi antar modul pencatatan transaksi dan inventory bahan baku dan manajemen menu berjalan sinkron. Itu ya untuk Tia. Dan untuk satu lagi yang ketiga mengenai KPI. Yang ketiga itu adalah indikator apa yang sorry, indikator kinerja apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem dalam meningkatkan ketepatan pencatatan transaksi dan pemantauan stok bahan baku. Ini buat data yang ketiga. Yang keempat, yang keempat adalah ya, bagaimana KPI dapat digunakan untuk menilai efisiensi, waktu, transparansi, pengelolaan keuangan setelah sistem digital diimplementasi. Ini untuk Krisma ya. Nah, yang terakhir untuk yang kelima itu Lutfia Fauzia ya. Siapa saja pihak yang terlibat di dalam Mathematrix, pemilik usaha, analisa sistem, programmer, tester, kasir, sebagaimana pembagian peran dan tanggung jawab tiap tahap proyek. Ya. Yang keenam untuk kelompok, saya lihat di situ sudah jadi aplikasinya, tetapi ini eh, jangan dianggap sebagai walk-up, tapi sudah sistem aja ya. Ini untuk kelompok. eh, Komponen antarmuka apa saja yang harus ditampilkan dalam mockup, jadi dalam sistem tadi ya, agar pengguna, kasir dan pemilik usaha dapat dengan mudah melakukan pencatatan transaksi dan memantau stok secara real time. Ya, oke, saya kasih waktu 10 menit dari sekarang untuk diselesaikan lewat Google Doc. Silakan.
Sudah, Pak. Sudah? Oke, silakan dibacakan. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama itu aktivitas apa saja yang harus dimasukkan ke dalam modis proyek pengembangan sistem informasi keuangan dan operasional pecel lele dari tahap analisis kebutuhan hingga implementasi sistem. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, yaitu ada pengumpulan data dan penyusunan dokumen kebutuhan sistem, kemudian ada perancangan sistem yang dimana ada pembuatan diagram alur, desain database, serta rancangan antarmuka pengguna. Kemudian ada pengembangan sistem yang berisi penulisan kode program, integrasi modul, dan pengujian internal. Kemudian ada pengujian sistem yang dimana diuji coba fungsional, uji kesesuaian kebutuhan, dan perbaikan bug. Kemudian ada implementasi dan pelatihan, di mana instalasi sistem, migrasi data, serta pelatihan pengguna. Yang terakhir ada evaluasi dan pemeliharaan, ada monitoring kinerja sistem, dan pembaruan berkala. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Bapak yang bagaimana pembagian tahapan WBS dapat membantu memastikan integrasi antar modul, pencatatan transaksi, inventory bahan baku, dan manajemen menu berjalan sinkron. Jawaban dari saya, pembagian tahapan WBS membantu memastikan integrasi antar modul berjalan sinkron karena setiap tahap memiliki fokus dan dependensi yang jelas. Pada tahap perancangan, hubungan antar modul seperti transaksi dengan inventory dan manajemen menu didefinisikan melalui desain database dan alur data terpadu. Saat pengembangan, tim dapat mengerjakan modul secara paralel, namun tetap mengikuti standar integrasi yang sama. Pada tahap pengujian, dilakukan uji integrasi untuk memastikan data dari transaksi otomatis, memperbarui stok bahan baku, dan mempengaruhi menu yang tersedia. Dengan pembagian ini, koordinasi antara tim menjadi lebih terstruktur dan sistem dapat berfungsi secara konsisten. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, indikator kinerja apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem dalam meningkatkan ketepatan pencatatan transaksi dan pemantauan stok bahan baku. Poin pertama itu ada akurasi data transaksi, yaitu persentase kesesuaian antara data sistem dan bukti transaksi nyata. Poin kedua, kecepatan pencatatan transaksi, yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mencatat dan memproses transaksi. Poin ketiga, tingkat kesalahan input, yaitu jumlah kesalahan entry data sebelum dan sesudah penerapan sistem. Lalu poin keempat, ketersediaan dan akurasi stok, yaitu persentase kecocokan data stok di sistem dengan stok fisik. Lalu poin yang kelima, frekuensi kehabisan stok atau stock out rate, yaitu seberapa sering bahan baku habis tanpa terdeteksi sistem. Lalu poin yang keenam terakhir, kepuasan pengguna, yaitu hasil survei pengguna terhadap kemudahan dan keandalan sistem. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, bagaimana KPI dapat digunakan untuk menilai efisiensi waktu dan transparansi pengelolaan keuangan setelah sistem digital diimplementasikan. KPI dapat digunakan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi sistem digital. Efisiensi waktu diukur melalui indikator seperti durasi proses pencatatan transaksi, waktu pembuatan laporan keuangan, dan kecepatan akses data. Sementara transparansi keuangan dinilai dari tingkat kesesuaian antara laporan sistem dan bukti transaksi, frekuensi kesalahan pencatatan, serta kemudahan audit data oleh pemilik usaha. Dengan pemantauan KPI tersebut, manajemen dapat menilai sejauh mana sistem digital meningkatkan kecepatan operasional sekaligus memastikan setiap transaksi tercatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Bapak yang nomor 5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam Raci Matrik? Misalnya pemilik usaha, analis sistem, programmer, tester, dan kasir. Serta bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab mereka di tiap tahap proyek. Pihak yang terlibat dalam Raci Matrik proyek ini ada pemilik usaha atau klien, accountable, dan konsultan pada tahap analisis kebutuhan dan evaluasi akhir karena memberikan informasi operasional dan menilai hasil sistem. Yang kedua ada analisis sistem responsible pada tahap analisis dan perancangan
bertugas mengidentifikasi kebutuhan, membuat rancangan alur sistem, serta mendefinisikan hubungan antar modul. Yang ketiga ada programmer atau developer, responsible, pada tahap pengembangan mengimplementasikan rancangan menjadi sistem yang berfungsi. Yang keempat ada tester atau QA, responsible, pada tahap pengujian, memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Dan yang kelima itu ada kasir atau pengguna. Pada tahap uji coba dan implementasi memberikan umpan balik terhadap kemudahan penggunaan sistem. Pembagian ini memastikan setiap tahap memiliki penanggung jawab utama, pihak yang dikonsultasikan, dan pihak yang diberi informasi, sehingga koordinasi antar peran berjalan efektif dan hasil proyek sesuai tujuan. Baik, yang keenam nanti nggak usah dijawab, cukup semua nanti di-upload di Olu ya. Oke, closing statement. Oke, sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Oke. kasih, Pak.